وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Belum pernah dalam kehidupan kita nikmat Allah berhenti. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, nikmat itu terus mengalir. Dari nikmat yang banyak itu Allah cuma minta satu, syukuri nikmat. Kalau kau syukuri aku tambah, kalau kau ingkar awas azab. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Kita syukuri dengan lisan, kita syukuri dengan perbuatan. Artinya kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kemudian dengan perbuatan bersyukur, yaitu mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, itu namanya bersyukur. Selanjutnya salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang membawa kita semua dari alam kegelapan menjadi alam terang. Semoga dengan salawat itu kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu doa yang selalu diucapkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau di pagi hari setelah sholat subuh, beliau selalu memanjatkan doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ini doa yang diamalkan oleh Nabi. Dan insya Allah ini bagus pula hadirin sekalian untuk kita amalkan setiap harinya. Doa ini berisi permintaan 3 hal. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh, 3 hal ini sangat penting dalam hidup kita. Penting dalam hidup kita. Apa itu? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqun thayyibah, rezeki yang berkah, rezeki yang baik. Kemudian amalan mutaqabbalah, amal yang diterima oleh Allah. Coba kita renungkan Pak 3 hal ini. Kalau 3 hal ini ada dalam keseharian kita, maka kita menjadi manusia yang beruntung Pak, bahagia kita. Tapi kalau 3 hal ini tidak ada dalam keseharian kita, maka rugilah kita melewati hari-hari itu. Nah olehnya itu kita bahas satu persatu. Ilman nafi'ah, Nabi memohon ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang ketika kita peroleh, maka kita makin menjadi manusia yang tawadu, rendah hati, menjadi manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu menambah ketakutan kita, dengan ilmu itu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada ilmu kita peroleh tapi malah membuat kita zalim kepada orang, membuat kita jauh kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya yang kedua adalah rizqan thayyibah, amal, rezeki yang baik. Nah, bagaimana rezeki yang baik itu? Kalau dalam Al-Quran, rezeki yang baik itu halal thayyibah, yaitu rezeki yang halal, thayyib dan wasi'an. Ini urutannya. Jadi rezeki itu Pak, yang pertama kita harus lihat halalnya, kemudian thayyibnya baik, kemudian wasi'an banyak. Ada orang sekarang bilang yang rezeki itu 3 hal, halal, haram, hantar. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Bukan itu ciri seorang muslim Pak. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita mau menikmati rezeki yang haram. Jangan. Rezeki yang haram itu Pak merusak diri kita. Kalau kita makan dikelola oleh perut kita, perut besar kita melahirkan energi, maka sering kita cenderung melakukan perilaku tercela. Itulah biasa orang berbuat maksiat, gampang berbuat maksiat, berbuat tercela. Kenapa? Karena yang dimakan rezeki yang haram.
Apalagi kalau dikasih makan istri, dikasih makan anak, anak menjadi pembangkang, istri menjadi melawan. Karena yang kita berikan adalah rezeki yang haram. Bahkan di suatu hari gurun pasir ada orang yang meminta kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Nabi menjawab, Nabi berkata, bagaimana mungkin doa orang itu mau dijawab sedangkan yang dia makan yang haram, yang dia minum minuman haram, kemudian yang dia pakai pun pakaian haram. Jadi kalau mau rezeki itu baik, maka harus halal, thayyib dan wasi'an. Kemudian jangan berpikir bahwa rezeki itu sedikit. Kalau kita bertawakal dengan baik, berikhtiar dengan baik, pasti Allah akan berikan, Pak. Banyak cara mendapatkan rezeki, dengan istighfar, kemudian dengan silaturahmi, kemudian dengan berbanyak sedekah. Insya Allah dari jalan-jalan itu akan muncul rezeki kita. Kemudian yang ketiga, Nabi meminta amal yang diterima. Bagaimana syarat amal diterima itu? Dua. Yang pertama kita lakukan dengan ikhlas, yang kedua kita lakukan dengan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ikhlas betul-betul hanya mengharap ridha Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi, Pak. Itulah amal yang diterima. Kalau ikhlas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tertolak. Begitupun kalau sesuai dengan tuntunan Nabi tapi kita tidak ikhlas, juga tertolak. Olehnya itu ibadah itu harus betul-betul murni karena Allah dan sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, semoga tiga hal ini ada dalam keseharian kita, yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, kemudian amal yang diterima, maka kita menjadi manusia yang beruntung dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was sifat. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.